Hai semua, selamat datang di channel Sans Media. Jadi pada video kali ini aku bakal kasih tutorial gimana caranya untuk melakukan staking di aplikasi Binance. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bagi teman-teman yang baru datang di channel ini, bisa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya juga, supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Jadi aplikasi Binance ini adalah exchange yang terbesar di dunia. Untuk masalah keamanan, ya kali exchange terbesar di dunia nggak aman kan. Nah, bagi teman-teman yang belum daftar di aplikasi Binance dan ingin daftar juga di aplikasi Binance, silakan untuk link pendaftarannya nanti saya kasih di deskripsi ya. Dan jangan lupa kamu bisa aktifin untuk mode pro-nya. Jadi kita klik di bagian pojok kiri atas ya. Lalu kamu bisa aktifkan untuk di bagian sini. Ini kan ada Binance Lite dan juga ada Binance Pro. Nah, ini sudah saya aktifkan Binance Pro-nya. Pastinya nanti teman-teman harus verifikasi ID seperti KTP ya. Jadi silakan kamu bisa siapkan untuk KTP-nya untuk verifikasi di Binance ini. Nah, untuk melakukan staking sendiri, kamu bisa buka pada fitur earn ya. Jadi di sini ada di bagian beranda. Lalu kita klik di bagian earn di sini nih. Nah, di sini sebenarnya ada banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan koin tambahan di sini ya. Ini ada banyak seperti investasi otomatis. Ini ada fitur dari Binance Earn. Ini ada investasi otomatis, tabungan, kemudian ada staking terkunci, BNB Vault, ada launch pool, ada staking ETH, kemudian ada lelang Polkadot. Tapi di sini kamu bisa fokus pada dua ini aja. Di bagian Binance Saving atau tabungan, lalu ada di bagian staking terkunci. Pada intinya sama ya, kita itu staking koin. Kita buka yang pertama di bagian tabungan, dimana di bagian tabungan ini ada fleksibel dan juga terkunci ya. Di sini ada banyak sekali koin-koin yang bisa kamu staking di sini ya. Dan di sini yang fleksibel. Maksud dari fleksibel itu adalah kamu bisa unstack atau kamu bisa cairkan atau kamu bisa tarik dananya itu kapanpun teman-teman ya. Kalau yang terkunci, ini kita klik bagian terkunci. Ini kamu bisa yang terkunci. Jadi koin kamu akan terkunci dalam durasi seperti ini nih, ada 7 hari, kemudian 15 hari. Tapi di sini lebih dikit ya teman ya untuk opsinya. Ini kamu bisa lihat di sini, cuman ini aja di sini di bagian terkunci. Untuk investasi otomatis ya pokoknya itu kamu bisa setting investasi secara otomatis. Kita kembali teman-teman, kita buka yang di bagian staking terkunci. Nah, di bagian staking terkunci ini ada staking dan juga ada staking DeFi. Nah, untuk staking yang terkunci ini kamu bisa pilih-pilih nih. Dan tentunya ada banyak juga untuk koin-koin yang bisa kamu staking. Nah, di sini ada banyak sekali ya, teman-teman. Dan untuk APY-nya lumayan gede pastinya. Nah, di sini kamu bisa pilih dari mulai yang 7 hari sampai yang 120 hari itu ada. Nih ya, tapi ya kebanyakan sih sampai 120 hari. Dan kebanyakan juga 15 hari, 30 hari seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kita coba buka di bagian staking DeFi. Ini juga ada ya di bagian sini. Pokoknya kamu bisa buka-buka. Makanya kamu bisa daftar sendiri di Binance. Dengan link yang saya kasih di deskripsi. Kamu bisa cari bagian mana, koin mana yang cocok buat kamu. Jadi kamu bisa buka-buka di bagian saving atau tabungan. Lalu kamu bisa buka di bagian staking terkunci dan cari opsi mana yang cocok buat kamu dan koin mana yang cocok buat kamu teman-teman ya. Oke, semisal di sini saya akan melakukan staking pada koin UST. Nah, di sini ada koin UST. Dimana ini adalah stable coin. Di sini saya suka banget di sini ya, karena di sini ini adalah UST adalah salah satu stable coin dan di sini ada fitur stakingnya dengan APY yang lumayan tinggi tuh, sampai 21%. Tapi memang sebelumnya itu 25% kalau nggak salah untuk 90 hari. Dan sekarang turun jadi 21%, nggak masalah ya. Oke, di sini saya akan melakukan staking di bagian USD teman ya. Dan pastikan sebelum kita melakukan staking, kita harus membeli terlebih dahulu koin yang akan kita staking. Misalnya di sini saya akan staking USD, maka di sini kita harus beli terlebih dahulu. Sebelum kita membeli, pastinya teman-teman itu harus top up terlebih dahulu. Nah, sebelumnya saya sudah bikin tutorial ya gimana caranya untuk top up di Binance ini secara gratis. Jadi silahkan kamu bisa cek, linknya ada di deskripsi. Oke, kebetulan di sini saya sudah top up koinnya ya.
atau USDT. Saya di bagian spot, jadi di sini saya sudah top up 201 USDT. Nah, sekarang kita akan membeli USD teman-teman ya. Kita coba ke beranda di bagian pasar ya. Untuk membeli koinnya kita ke pasar. Lalu kita cari USD teman-teman. USD seperti ini. Dan karena di sini saya pakainya USDT, jadi kita cari USD/USDT seperti itu. Jadi kita membeli USD pakai USDT. Kemudian kita langsung aja klik beli. Di sini saya akan beli lewat market order aja biar cepet ya. Lalu kita klik 100%. Di sini kita akan dapat 201 kalau nggak salah. Kita langsung aja klik beli USD teman-teman. Berhasil ya. Kita coba klik di bagian dompet. Nah, di bagian sini sudah berubah ya, yang mulanya USDT berubah menjadi USD teman-teman ya. Ini ada 200. Kebetulan memang untuk minimal kita kembali di bagian on, lalu kita klik di bagian staking terkunci. Jadi silakan kamu buka bagian mana yang akan kamu staking ya, di Binance Saving atau staking terkunci, silakan kamu buka. Kita kembali di sini. Saya cari USD karena di sini saya pengen staking USD. Nah, misalkan di sini saya akan melakukan staking yang 90 hari karena memang bunganya tinggi ya, 21%. Kita klik staking sekarang. Nah, di sini ini ada opsi sebenarnya ada 60 hari, cuman 60 hari sudah terjual habis. Dan untuk yang 90 hari ini untuk maksimal itu ada 200 USD ya. Untuk yang 30 hari ini 30.000 ya. Tapi untuk bunganya itu kecil di 18%, lebih besar yang 90 hari. Jadi di sini saya akan yang 90 hari ini aja. Oke, langsung aja kita masukin 200 ya, 200 pas aja seperti ini. Nah, untuk estimasi yang akan kita dapatkan nanti itu 10,68 USD teman-teman ya. Oke, langsung aja kita akan melakukan di sini. Kita klik di bagian saya telah membaca dan menyetujui, kita klik di bagian sini. Kemudian kita klik konfirmasi teman-teman. Kita klik konfirmasi. Nah, di sini berhasil melakukan staking berlangganan. Kita buka dompet teman-teman. Oke, jadi di sini ketika kita melakukan staking, dana kita akan masuk ke bagian ini, di bagian earn ya. Di bagian earn ini. Jadi kan tadi kan ada di bagian spot. Nah, sekarang pindah ke bagian ini di bagian earn. Nah, di sini teman-teman di fitur earn. Dan di sini sudah masuk ya teman-teman. Tadi kita sudah staking 200 USD dengan APY 21% dan di sini masih 0. Ini sudah masuk. Jadi nanti kita bakalan tunggu sampai dia mengirim bunganya. Dan bunga yang kita hasilkan itu akan dikirim setiap hari, teman-teman ya. Nah, di sini sebagai contoh, di sini saya sebelumnya sudah melakukan staking, ada di bagian tabungan fleksibel atau Binance Saving, ada di bagian tabungan, lalu ada di bagian staking terkunci. Tapi ini yang 30 hari dengan APY 18%. Tadi kan kita yang 90 hari ya. Oke, di sini kita akan melihat hasilnya itu masuk kemana gitu ya. Jadi di bagian Binance Saving atau tabungan dan juga staking terkunci itu tetap akan menghasilkan setiap hari. Jadi setiap hari itu kita akan mendapatkan hasil bunganya. Kalau misalkan staking terkunci memang 30 hari, 90 hari. Tapi untuk hasilnya itu bukan pada waktu jatuh temponya, itu bukan. Tetapi kita akan mendapatkannya itu setiap hari. Sama halnya dengan di tabungan fleksibel. Nah, di sini kamu bisa lihat di sini yang USDT ini ada 0,03 itu bunga akumulatif, dan yang di 41 ini yang 30 hari USD ini itu 0,04. Cara melihatnya itu dia itu dikirim. Jadi hasil staking kita di bagian Binance Earn itu akan dikirim setiap hari di akun spot, teman-teman ya, di bagian akun spot atau di wallet spot maksudnya. Nah, di sini kamu bisa lihat di bagian ini nih, ini adalah history ya. Kita coba klik. Nah, di sini kamu bisa klik di bagian distribusi. Maka di sini kamu akan melihat beberapa, di sini nih ada USDT, ada USDT, dan di sini kamu bisa lihat ini ada catatan flexible saving, ada locked saving dan seterusnya, sama seperti ini. Jadi setiap hari kita akan mendapatkan
bunga dan dikirim setiap hari di akun spot atau wallet spot. Seperti itu teman-teman. Nah, enaknya lagi di Binance ini kita bisa melakukan compounding interest ya. Misalnya di sini ada tender USDT nih ya, ada 0,9. Nah, di sini saya akan melakukan yang namanya tambahan staking. Jadi di sini saya akan pindahkan ke Binance Saving teman-teman ya, di bagian on. Nah, di sini kan ada nih, ada USDT. Kita coba buka. Nah, di sini ini kita bisa tambahkan nih. Tadi kan 0,9 ya, kita klik berlangganan. Nah, di sini kita masukin maksimal nih. Kita klik saya telah membaca, kita klik konfirmasi. Nah, dia berlangganan. Jadi kita bisa menambahkan setiap hari teman-teman ya, setiap saat kita bisa menambahkannya. Nah, untuk yang berlangganan otomatis ini maksudnya itu adalah saldo tersedia yang di dompet spot itu akan digunakan setiap hari pada pukul 9 dan 3 untuk berlangganan tabungan fleksibel. Tadi kan kita barusan itu melakukan tambahan staking tambahan itu secara manual ya. Di spot kita pindahkan ke tabungan fleksibel. Tapi kalau kamu aktifkan ini secara otomatis, dia akan secara otomatis dipindahkan ke Binance Earn atau di bagian tabungan fleksibel. Dan di sini di tabungan fleksibel ini bertambah 32,6. Saran saya teman-teman, kalau misalkan kamu ingin coba-coba staking di Binance ini, silahkan kamu bisa staking saja stable coin ya. Jadi koin yang harganya itu stabil. Percuma kalau misalkan kamu staking di koin-koin yang harganya itu fluktuatif, misalnya di BTC atau ETH, itu kan harganya fluktuatif ya. Memang kalau kamu staking, dia itu koinnya itu terus bertambah. Tapi untuk value atau nilai atau harga dari BTC atau koin-koin yang tidak stabil itu kan bisa turun juga teman-teman. Jadi kita juga bisa rugi di situ. Bedanya kalau kitanya stakingnya itu adalah stable coin, maka ya kita pastinya untung ya kan. Karena harganya itu stabil, tapi kita juga melakukan staking, otomatis kita akan mendapatkan keuntungan dari bunga yang kita dapatkan. Itu pasti. Saran saya kamu bisa bagi yang ingin mencoba-coba, kamu bisa mencoba yang tabungan fleksibel aja teman-teman ya. Karena di bagian tabungan fleksibel ini ada yang namanya USDT atau stablecoin. Itu APY-nya itu sampai 10% dan ini tabungan fleksibel, bisa kapan saja kamu tarik. Selain USDT, kamu juga bisa coba yang BUSD. BUSD ini adalah stablecoin juga dengan 10% sama ya dengan USDT. Oke teman-teman, jadi itu aja untuk video kali ini. Jadi seperti itu cara untuk staking di Binance, sangat mudah sekali ya. Jadi kamu bisa daftar sendiri di Binance dan kamu bisa cari-cari opsi mana atau koin mana yang cocok buat kamu untuk staking, dan kamu bisa daftar dengan link yang saya taruh di deskripsi. Untuk top up di Binance sendiri kamu bisa top up secara gratis. Untuk tutorialnya nanti linknya tak taruh di deskripsi juga, jadi silahkan dicek di deskripsi. Nah, di sini saya juga bahas staking di beberapa aplikasi ya. Jadi jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe-nya biar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru yang saya upload di channel ini.